warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Davina Safar Ramadhani, kelas 9A. Kali ini saya akan membuat video pembahasan bab 7 isu-isu lingkungan kelas 9. Selamat menyaksikan. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang penyelesaiannya membutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Pada bagian ini, isu lingkungan yang akan kita bahas diantaranya adalah penyebaran penyakit, ketersediaan air bersih, dan pembuangan sampah. Yang pertama, penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit umumnya melalui faktor lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan adalah kelainan yang terjadi pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Faktor yang menunjang terjadinya penyakit berbasis lingkungan adalah ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, pola hidup, dan faktor lingkungan. Penyakit dan kesehatan manusia ditentukan oleh faktor lingkungan. Misalnya, penyakit seperti diare dan ispa masih banyak diderita masyarakat Indonesia. Ini sumber dari kemkes.go.id. Selanjutnya, kita bahas ketersediaan air bersih. Air adalah salah satu kebutuhan paling mendasar manusia. Air sendiri ada yang layak minum dan tidak layak minum. Air yang aman atau yang layak bagi kesehatan manusia menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Secara fisik, air yang layak minum tidak berbau, berasa, dan berwarna. Secara biologis, air yang layak minum tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Sedangkan secara kimiawi, air layak minum tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan. Dan secara radioaktif, air yang layak minum tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu. Setiap rumah tangga harus memiliki akses terhadap air bersih yang layak minum. Kebutuhan air layak minum tidak hanya dilihat dari kuantitasnya saja, melainkan juga harus ditinjau dari segi kualitasnya juga. Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses yang layak minum dan bersih. Berikut ini grafik persentase rumah tangga yang memiliki akses air layak minum dan bersih. Air layak minum yang paling tinggi ada di Kalimantan Timur, sedangkan yang paling rendah ada di Kalimantan Barat. Akses air minum yang layak ditentukan dari sumber airnya. Sumber air yang layak bisa bersumber dari air sumur, sumur bor, keran umum, ledeng, terminal air, ataupun penampungan air hujan. Sumber air yang layak harus berjarak minimal 10 meter dari tempat pembuangan kotoran atau sampah atau limbah. Selain itu, tentu saja harus memenuhi kriteria secara fisik, biologis, kimiawi, dan radioaktif. Yang ketiga adalah pembuangan sampah. Sampah sendiri adalah zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses kegiatan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak masalah, mulai dari gangguan pemandangan atau estetika, kesehatan, gangguan ekosistem, bahkan sampai terjadinya bencana. Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi yang baik dapat mendukung kesehatan lingkungan dan masyarakat. Namun, perilaku masyarakat Indonesia dalam pembuangan sampah masih kurang baik, sehingga banyak sampah berserakan dan menyebabkan masalah seperti banjir akibatnya tersumber dari aliran air. Kemudian ada pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lingkungan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Suhu rata-rata bumi telah meningkat dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Data NASA menunjukkan bahwa tahun 2016 merupakan tahun terhangat yang pernah tercatat. Sedangkan tahun 2019 adalah tahun kedua terhangat yang pernah tercatat. Nah, ini adalah rata-rata suhu bumi dari tahun 1950 sampai 2019. Jadi grafiknya selalu menaik.
Pemanasan global disebabkan oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, nitrogen dioksida NO3, sulfur oksida SO4, dan metana CH4 yang terakumulasi di atmosfer akibat aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan industri. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu bumi karena energi matahari terperangkap. Dampaknya meliputi perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan laut. Pemanasan global diperparah oleh kerusakan hutan atau deforestasi dan menipisnya lapisan ozon. Kerusakan hutan mengurangi fungsi penyerapan karbon dioksida, sementara menipisnya lapisan ozon memungkinkan lebih banyak energi matahari yang masuk ke bumi. Dampaknya meliputi perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, bencana alam, musim kering, cuaca ekstrim, dan penyebaran penyakit. Pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, efek rumah kaca yang memerangkap panas matahari di atmosfer. Selain itu, penggunaan CFC yang tidak terkontrol juga menjadi penyebab. Emisi gas karbon dioksida dari kendaraan berbakar bahan fosil dan emisi gas metana dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan juga terkontribusi. Kerusakan fungsi hutan, pemborosan penggunaan energi listrik, serta pembakaran sampah secara berlebihan juga memperparah kondisi ini. Terakhir, peningkatan penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian juga menjadi faktor pemanasan global. Kita dapat mengurangi dari dampak pemanasan global dengan menggunakan transportasi umum dan sepeda, meminimalkan CFC, mematikan perangkat elektronik yang tidak terpakai, menghemat air, dan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya kita bahas krisis energi. Sumber energi utama manusia masih tergantung pada minyak bumi dan batu bara. Cadangan minyak bumi dan batu bara terus berkurang, sementara tingkat konsumsi semakin meningkat. Sejak tahun 2004, Indonesia menyandang status sebagai net importir minyak dunia. Berikut ini grafik produksi dan konsumsi minyak di Indonesia, di mana awalnya produksi naik dan kemudian turun karena semakin berkurang, sedangkan konsumsi semakin meningkat dan ini akan menimbulkan kelangkaan. Krisis energi adalah kekurangan sumber energi yang akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan, sedangkan energi alternatif sebagai penggantinya. Energi alternatif mengacu kepada sumber energi yang dapat menggantikan peran energi konvensional, seperti bahan bakar fosil. Energi alternatif lebih ramah lingkungan karena jauh lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca. Terdapat berbagai jenis energi alternatif, diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biogas, bioetanol, dan nuklir. Berikutnya ada ketersediaan pangan di Indonesia. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi pangan, di mana degradasi kesuburan tanah, hama dan penyakit, krisis energi, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim dunia menjadi pengaruh produksi pangan. Kemudian ketersediaan pangan dipengaruhi oleh distribusi pangan, termasuk kepada sektor ekonomi, permintaan konsumen, dan politik. Kemudian upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan dapat ditempuh melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian yaitu melalui peningkatan kualitas bercocok tanam, misalnya penggunaan bibit unggul, pupuk yang tepat, penggunaan pestisida yang sesuai, dan teknik bercocok tanam lainnya. Sedangkan ekstensifikasi pertanian melalui perluasan area bercocok tanam, misalnya pembuatan lahan baru.